gue pun bercerita sedetail mungkin tentang apa yang gue alami. Seperti apa yang dikatakan Mas Andi, gue pun disuruh untuk ngasih kembang. Setelah itu gue disuruh untuk minum kopi hitam pahit setengah gelas. Kemudian sisa kopi tersebut ditaruh di atas nampan yang isinya bunga-bunga dan sesajen. Anehnya, kopi yang setengah tersebut tiba-tiba habis, jadi ada yang minum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan kami di konten yang ditunggu-tunggu, yaitu obrolan horor. Bersama saya Yogi dan Rizky Ale. akan melanjutkan kisah yang kemarin, kisah dari Mas Rian Nah, dengan user @efekiranti ya, yang kemarin yang sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari Mas Rian. Di sini kami akan mengisahkan kisah ini dengan serius Nah, dan santai aja. Yang intinya pengalaman yang dibungkus versi anak warungan. versi anak warungan, tongkrongan ya. Anak tongkrongan. Nek neng Jawa ini, kalau di Jawa itu versi anak warungan, ya kan? Jadi posisi kalian cerita itu pasti enek ada temenmu yang nyeloteh, ya kan? Nah, Seperti biasa aja. ya langsung aja kita menceritakan kembali cerita dari Mas Rian kemarin. Kemarin sempat terakhir itu kami pun ceritanya yang terakhir ya sudah turun, ya kan? Sudah turun, akhirnya melipir ke warung yang masih buka. Kira-kira saat itu sudah jam 11 malam. Karena melihat kami yang sudah nggak keruan, ibu pemilik warung menawarkan kami untuk mandi. Kami pun mengiyakan lumayan, biar nggak bau-bau banget. Setelah mandi dan bersih, kami pun memesan mie dan kopi. Kami bercerita satu sama lain. Menurut pengakuan Aris, ya, ternyata ia juga merasakan gangguan di tenda. Ia merasa kalau tenda yang ia tempati serasa digoyang-goyang dan dipukul. Kemudian ia mendengar suara geraman dari arah kanan semak-semak. Lain hal dengan Arya, teman setenda Aris. Arya merasa kalau ia sempat erep-erep atau ketindihan. Ia merasa berteriak, tapi suaranya tak keluar sama sekali. Selain itu, Arya merasa kalau ada yang memainkan flashback-nya. Roman pun ikut bercerita. Sepanjang malam, sebenarnya ia tidak bisa tertidur lelap. Ia merasa kalau di luar seperti ada yang memanggil-manggil namanya. Selain itu, ia merasa ada bayangan hitam besar di luar tenda. Nah, di balik diamnya Rama, ia ternyata punya segudang cerita. Dari awal mulai pendakian, sebenarnya ia merasa sudah nggak enak perasaan. Belum pos 2 yang melihat nenek-nenek sedang berdiri dengan tatapan kosong. Pada saat tenda, ia juga merasakan apa yang gua rasa. Bahkan sebenarnya ia tidak tidur pulas. Ia merasa kalau kakinya sakit, seperti ada yang duduk di atas kakinya. Rama pun berkata bahwa entah ilusi atau mimpi, ia kembali bertemu dengan nenek-nenek tersebut dan ia meminta izin untuk beristirahat di area tersebut. Oke, nenek sing pas ketemu di bis. Oh iya. Ngipi. Ini Mas Dian kan, Mas Dian Ketemu nenek. nenek pendek itu mengingatkan Mas Dian tetap sopan. Ya sih, mungkin firasat dari awal perjalanan. Iya, dari awal perjalanan itu. Ya, namun nenek tersebut tak kunjung menjawab. Hingga akhirnya nenek tersebut menghilang dan tertawa melengking dengan keras. Mendengar Rama bertemu nenek-nenek, gue pun bertanya karakteristik nenek tersebut.
Ternyata gue dan Rama bertemu dengan satu sosok yang sama. Kemudian Rama melanjutkan ceritanya. Ketika saat berjalan turun, dia meminta untuk rolling ke depan, bukan tanpa alasan, karena dia paling belakang. Pada saat berhitung, harusnya dia menjadi orang terakhir, kelima. Namun ketika ia berteriak 5, di belakangnya pun ada yang ikut berhitung 6. Ia pun memastikan lagi. Ketika berhitung kedua, pada saat ia teriak 5, kemudian ada yang mengikuti 6. Rama mengatakan kalau suara tersebut seperti suara perempuan anak-anak. Adalah giliran cerita. Gue ceritakan apa yang gue alami di atas. Tak lama berselang, ibu-ibu di warung pun bertanya pada kami, kenapa kami sampai di bawah saat larut malam. Kemudian gue menjawab menceritakan dengan singkat bahwa kami tersesat. Ibu pun sedikit kaget. Dia pun bertanya kepada jumlah kami dan naik hari apa. Gue menjawab 5 dan naik hari Kamis. 5 gak saya hitungan. Oh, dia jawab 5. Ya, Dia jawab 5. Nah. Dan naik hari Kamis alias malam Jumat. Si ibu pun geleng-geleng kepala. Dia bercerita kalau jumlah pendaki ganjil dan naik malam Jumat lebih rawan juga. Kata ibu baru. Lantas seperti apa yang diucap Mas Andri. Kami pun diganggu. Sebenarnya kami di situ mencoba evaluasi diri. Kami merasa kalau kami memang kurang sopan karena bercanda berlebihan sehingga mungkin mengganggu kenyamanan penghuni daerah tersebut. Tapi pas posisi BNK, pas posisi kemarin dulu yang kita pernah naik ke Merbabu kan naik Cuntel, turun Selong. Tapi kan posisi malam juga kan? Malam juga. Itu kita posisi jam 6 ya. Itu kan jam 6 kan masih Sabana 1. Nah, jam 6 masih Sabana 1. Itu masih nunggu temen satu lagi ritual. Ritual alam. Nah, Purnomo buang diri sendiri. Tapi alhamdulillah yang dulu sama Mas Jogi itu lancar-lancar aja, nggak ada gangguan. Tapi cuman jalannya tracknya cukup jauh. Lanjut, ibu warung tersebut kemudian menawarkan kepada kami untuk menginap di rumahnya. Tanpa pikir panjang, kami setuju. Ternyata di dalam cukup ramai. Ada beberapa rombongan yang akan mendaki keesokan harinya. Karena badan kelelahan, kami pun tertidur pulas. Singkat cerita, kami bangun sekitar setengah 8. Beberapa rombongan pendaki sudah ramai bersiap-siap untuk naik. Gue kemudian mencoba menghubungi Mas Andri untuk diantar ke terminal Boyolali. Namun, ternyata di sana sangat sulit sinyal. Setelah mencari-cari jaringan, sekitar 10 menit kemudian, gue bertemu Mas Andri. Beliau baru beres mengantar rombongan pendaki. Gue pun meminta untuk diantar ke terminal. Namun ternyata bis menuju Bandung ada sekitar pukul 5. Karena masih lama, kami diajak Mas Andri untuk ikut ke rumahnya. Kami pun mengiyakan. Setelah pamit ke ibu warung dan lapor ke pihak base camp bahwa kami sudah turun, kami langsung naik mobil dan menuju rumah Mas Andri. Mas Andri pun bertanya kepada kami, kenapa kami terlambat turun, dan sebenarnya beliau sudah standby kemarin sore untuk menjemput kami. Namun ditunggu sampai maghrib ternyata nggak kunjung datang. Gue pun bercerita kalau kami mengalami gangguan dan lain sebagainya. Jawab Mas Andri, sama persis dengan apa yang dikatakan ibu warung tadi. Beliau mengatakan kalau kami memang lagi apes. Setelah sampai di rumahnya, kami pun istirahat kembali dan ngobrol-ngobrol dengan Mas Andri. Singkat cerita, kami pun akhirnya diantar menuju terminal. Selama di perjalanan, gue merasa pusing dan demam. Mungkin kecapean. Gue putuskan untuk tidur sejenak. Tak lama kemudian, kami sampai di terminal. Kami langsung mengambil barang bawaan di bagasi lalu kemudian pamit ke Mas Andri. Namun ada hal yang aneh. Mas Andri menitipkan pesan kalau terjadi hal yang ganjil lagi.
gue mesti mandi kembang dan minta dinetralisir. Gue pun mengiyakan. Kami langsung beli tiket bis dan menunggu bis datang. Kami menyempatkan untuk makan soto di depan loket bis. Tak lama setelah selesai makan, bis datang dan kami langsung naik. Bis yang kami tumpangi pulang berbanding terbalik dengan pada saat kami berangkat. Berangkat nyetan mulai ngidul. Udah gini, mulai gini. Bisnya nampak tua dan tidak terurus. Padahal kami beli tiket dengan PO bis dan harga yang sama. Namun tidak terjadi masalah. Yang penting bisa untuk tidur. Tak lama kami pun tidur satu persatu. Singkat cerita, gue pun terbangun dan ternyata bis sudah masuk ke daerah Jawa Barat. Sekmat. Gue putuskan untuk tidur lagi karena badan udah sangat lemes. Ketika tidur gue bermimpi bertemu dengan nenek lagi dengan ciri-ciri yang sama. Nenek. Dalam mimpi dia hanya tertawa sambil melotot. Gue pun bertanya, kenapa? Ada yang salah dari kami? Mengapa hanya gue yang diteror semalaman? Kemudian ia beritawa lalu mengeleng-elengkan kepalanya. Perlahan ia mulai menjawab. Nenek tersebut mengatakan, kalau kami tidak sopan, kami mengganggu penunggu yang ada di sana. Kami melakukan kesalahan fatal dengan mengotori areanya. Kenapa cuma gue? Dia menjawab karena penunggu di sana suka dengan aura yang gue punya. Nenek tersebut kemudian menghilang dan gue terbangun dari tidur. Keringat dingin bercucuran. Gue minum. Gue matiin musik di headset. Tak lama ada bisikan. Kau sudah beriman. Suara tersebut sangat jelas terdengar dalam hati gue berdoa sebisanya. Gue pun akhirnya nggak bisa tidur. Gue terus-terusan merenung dan meminta maaf kalau memang ada kesalahan yang kami perbuat di atas sana. Namun akhirnya gue tidur. Singkat cerita, kami sampai Bandung sekitar pukul 3 pagi. Gue pesan Grabcar karena rumah kita masing-masing satu arah. Aris akhirnya turun duluan, disusul Arya, kemudian Rohman, Rama dan gue satu kos, dan kami sampai paling terakhir. Setelah sampai, gue pun langsung masuk kamar. Rama ke kamar mandi untuk bersih. Kondisi kosan saat itu sepi. Tumben. Ya, biasanya ramai 24 jam. Ketika gue baru melangkah untuk masuk kamar, gue pun tiba-tiba terjatuh tanpa sebab. Badan langsung kaku dan dingin. Gue coba teriak tapi gak keluar suaranya. Gue berharap Rama melihat gue jatuh. Gue pun seperti tertidur. Gelap, gak bisa melihat apapun. Tiba-tiba gue ngelihat cahaya di depan. Gue coba untuk menggapainya. Cahaya itu semakin jauh. Gue terus lari dan lari. Kayak Audrey Hepburn. Apa jadi? Lari. Hingga akhirnya gue berhasil gapai cahaya tersebut. Gue seketika bangun dan di samping gue ada Rama lagi main HP. Ketika gue bangun, dia pun mengerutu kesal. Katanya, ngapain lo tidur? Ngapain lo tidur depan pintu? Menurut pengakuan Rama, ketika gue diseret masuk ke kamar, badan gue enteng banget. Katanya, gue juga ngigau, pengen pulang. Karena hal tersebut, makanya Rama nggak langsung tidur. Gue pun memutuskan untuk ganti baju dan bebersih. Setelah itu akhirnya gue bisa tidur. Gue kebangun sekitar jam 11. Badan udah berasa enak dan lumayan seger. Rama ternyata pergi ke rumah kakaknya dan rencana menginap di sana. Singkat cerita, karena gue tidur sendiri dan kondisi kosan juga rame. Sekitar jam 10 gue matiin lampu dan TV menuju kamar tidur. Ketika gue hampir masuk ke alam tidur, tiba-tiba
Persis di samping telinga ada yang bisik. Tak perlu. Jangan tidur mas. Jangan tidur mas. Jangan tidur mas. Sontak itu. Sontak gue kaget dan duduk. Gue coba anggap itu sebagai ilusi karena memang di lorong atas masih rame. Orang pun bengong memandang langit kamar. Gue bilang dalam hati, kalau ternyata ini gangguan, tolong nyalain TV dan mainin lampu. Akhirnya lampu dan TV tiba-tiba nyala, mati berulang-ulang. Gue langsung lari ngungsi ke kamar temen. Dia cuma ketawa, ngerti. Dia pun nanya, masa takut sama yang biasa? Gue cerita kalau ini bukan yang biasa, ada di kamar, artinya parah. Gue benar-benar ketakutan. Beberapa hari kemudian gue terus-terusan diganggu. Akhirnya gue putuskan untuk pulang kampung dan om gue yang ngerti dengan hal-hal seperti ini. Gue langsung coba ke guru spiritual yang memang kenal gue juga, sebut Kang Iwa. Kak Luki. Enggak. Oh neke KKI. Sahabat Halo guys. Kang Iwa. Kang Iwa kemudian nanya-nanya, kenapa gue seperti Kang Iwa kemudian nanya-nanya, kenapa gue seperti ini? Gue pun bercerita sedetail mungkin tentang apa yang gue alami. Seperti apa yang dikatakan Mas Andi, gue pun disuruh untuk mandi kembang. Setelah itu gue disuruh untuk minum kopi hitam pahit setengah gelas. Kemudian sisa kopi tersebut ditaruh di atas nampan yang isinya bunga-bunga dan sesajen. Anehnya, kopi yang setengah tersebut tiba-tiba habis seperti ada yang minum. Gue pun bengong melihatnya. Kang Iwa kemudian meminta gue untuk membaca amalan-amalan yang diberikannya. Setelah membacanya, amalan tersebut, badan gue seperti terbakar. Gue teriak sekencang-kencangnya. Kemudian Kang Iwa mengusap leher gue. Ia pun membacakan doa-doa. 10 menit berselang, akhirnya gue kembali normal. Tapi badan lemes banget, untuk berdiri aja kayaknya susah. Lanjut ke sini. Gak sambil cocok. Kang Iwa menjelaskan kenapa gue bisa seperti ini, karena ada penunggu di sana yang merasa tertarik dengan aura yang gue punya. Ia pun menambahkan kalau gue tersesat karena perilaku teman-teman gue yang kurang sopan. Setelah dari tempat Kang Iwa, tubuh gue berasa normal kembali. Akhirnya teror selama ini yang gue alamin berakhir sudah. Kejadian ini menjadi bahan evaluasi gue untuk berbenah dan selalu ingat kalau kita hidup bukan untuk diri sendiri. Maka dari itu, seperti yang gue tulis di awal, utas ini bertujuan sebagai pengingat untuk gue, khususnya jika ingin bepergian kemanapun harus selalu sopan santun sebagai tamu, sopan santui, living. Sebagai tamu kita harus mesti menghargai segala kearifan lokal di tempat tersebut. Akhir kata, semoga utas ini dapat bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua. Terima kasih kepada yang telah menunggu dan membaca utas ini dari awal hingga akhir. Pada malam ini, semoga di tengah wabah ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan olehnya. Amin. Jadi dari kisah Mas Rian di part 1 dan dilanjut di part 2 ini mungkin bisa diambil dari pepatah. Pepatah ya. Pepatah ya, Bang. Pepatahnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya Jinjing. Malah artinya itu adalah dimanapun kita tempat berada, dimana kita berdiri menginjakan kaki, ya kan? Itu kita harus
tetap sopan santun. Sopan santuy. Apa sih? Menghormati tanah leluhur situ. Adat apalah. Jadi kan mungkin kalau secara adat yang tidak tertulis mungkin kita harus sopan gitu. Nah, sedangkan kalau dengan adat yang mungkin kita nggak kasat mata, nggak kelihatan gitu, kita harus menjaga badan kita, diri kita, pikiran kita tetap positif. Perkataan juga positif. Tingkah laku. Ya, Tutur kata. Terus Tingkah laku. Ayam itu singkat cerita dari kisah Mas Rian atau di usernya yaitu Efek Kiranti. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mempunyai suatu cerita horor atau mungkin pengalaman horor, Bisa di gunung, bisa di pantai, bisa di Pantai. rumah, bisa di kamar, sekolahan. itu biasanya setiap sekolah sih ada cerita horor itu. Kita horor. Horor. Pas Min. Saya disayang hilang ya horor. Iya. Tapi nggak masuk lah. Nah, oke. Kalau mau subscribe ya subscribe, memang di like ya di like, unlike ya monggo, Komen. komen, Komen ya komen. ya nyacati ya ora apa-apa, bebas. Kita hidup di dunia dengan penuh toksik. Toxic. Gak masalah. Ngomong Komen bebas. ngomong rokok lo, jantungnya paru-parunya ireng, gara-garanya asap gitu. Yang pemadam itu jantungnya di scanner, jantungnya toksik, tak usah deh toksik. Toxic. Kacatan yang wong. Cacatnya wong. Oke, cukup sekian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam obor. Obrolan. Horor.